Indeks harga saham gabungan memasuki bulan Mei dengan bayang-bayang idiom sell in May and go away. Indeks harga saham gabungan memasuki bulan Mei dengan bayang-bayang idiom sell in May and go away. Ketidakpastian terkait dengan review MSCI dan isu aksesibilitas pasar menjadi salah satu faktor utama pemberat IHSG yang mencatatkan koreksi hingga 19% secara year to date. Indeks harga saham gabungan memasuki bulan Mei dengan bayang-bayang idiom sell in May and go away di tengah kondisi global yang rapuh dan ketidakpastian yang belum mereda, kendati pasar saham Indonesia sebelumnya sempat mencetak rekor tertinggi. Secara year to date hingga sesi 1-4 Mei 2026, kinerja IHSG tercatat turun 19,4% ke level 6.968. IHSG masuk ke dalam jajaran indeks saham dengan performa terlemah di kawasan, hanya lebih baik dibandingkan pasar saham Filipina yang mengalami tekanan lebih dalam. Koreksi tajam ini terjadi setelah rally panjang sepanjang 2025 hingga awal 2026, ketika indeks bahkan sempat menyentuh level all-time high di kisaran 9.134. Terkait laju pasar saham Indonesia, Head of Research Mirai Aset Sekuritas Indonesia Ruli Wisnu Broto mengatakan, memasuki bulan Mei sentimen global yang belum stabil membuat idiom sell in May kembali diperhitungkan pelaku pasar. Ketidakpastian terkait review dan isu market accessibility oleh MSCI menjadi salah satu faktor utama yang membebani IHSG. Selain itu, arus dana asing yang masih cenderung keluar turut menekan pergerakan indeks. Investor juga dihadapkan pada sensitivitas tinggi terhadap pergerakan dolar Amerika Serikat, arah suku bunga global hingga konflik geopolitik di Timur Tengah yang mendorong harga minyak tetap tinggi. Kombinasi faktor tersebut membuat arah IHSG sepanjang tahun 2026 dinilai masih sulit diprediksi. Volatilitas berpotensi tetap tinggi, terutama dalam jangka pendek. Meski demikian, tekanan yang sudah cukup dalam membuka peluang teknikal bagi pasar untuk melakukan konsolidasi bahkan rebound. Di tengah ketidakpastian, analis menyebut masih terdapat optimisme bahwa IHSG berpeluang kembali menembus level 9.000 hingga akhir tahun dengan catatan sentimen global mereda dan aliran dana asing kembali masuk. Berbagai sumber IDX Channel. Harga minyak melonjak pada perdagangan di hari Senin setelah Iran meningkatkan serangan terhadap Uni Emirat Arab dan sejumlah kapal di kawasan Teluk dalam 24 jam terakhir. Eskalasi ini menjadi yang paling serius sejak gencatan senjata antara Amerika dan Iran diberlakukan pada awal April 2026 lalu. Minyak mentah berjangka Brent ditutup melambung 5,8% menjadi $114,44 per barrel. Sedangkan minyak mentah berjangka West Texas Intermediate melesat 4,4% ke posisi $106,42 per barrel. Lonjakan harga dipicu serangkaian gempuran Iran, termasuk terhadap beberapa kapal di Selat Hormuz, serta kebakaran di pelabuhan minyak Uni Emirat Arab akibat serangan drone. Situasi ini memperburuk upaya pemerintah Amerika Serikat yang sebelumnya mengerahkan Angkatan Laut untuk membuka kembali jalur pelayaran di kawasan tersebut. Sementara itu di saat yang sama, Angkatan Laut Garda Revolusi Iran mengklaim memperluas wilayah kendalinya di sekitar Selat Hormuz, termasuk mencakup pelabuhan Fujairah dan Khorfakan di Uni Emirat Arab serta pesisir Al-Quwain. Kepala IMF Kristalina Georgieva memperingatkan ekonomi global bisa masuk skenario terburuk jika konflik Timur Tengah terus berlanjut hingga 2027 dan harga minyak mencapai sekitar $125 per barrel. Dengan peringatan terbaru itu, maka skenario IMF yang sebelumnya memperkirakan perlambatan minimum pertumbuhan ekonomi global dan kenaikan harga yang ringan sudah tidak lagi memungkinkan. Kepala IMF Kristalina Georgieva memperingatkan bahwa inflasi sudah mulai meningkat dan perekonomian global bisa menghadapi hasil yang jauh lebih buruk jika perang di Timur Tengah berlanjut hingga 2027 dan harga minyak mencapai sekitar $125 per barel. Ia mengatakan keberlanjutan perang tersebut berarti skenario IMF yang sebelumnya memperkirakan perlambatan kecil pertumbuhan global dan menaikkan harga yang ringan sudah tidak lagi memungkinkan. Akibatnya skenario buruk IMF kini sudah terjadi. Ia menyatakan ekspektasi inflasi jangka panjang masih relatif terkendali dan kondisi keuangan belum mengalami pengetatan, tetapi situasi itu bisa berubah jika perang terus berlanjut.
Sementara itu, seperti yang diberitakan sebelumnya, ketegangan di Timur Tengah kembali memanas. Presiden Amerika Serikat Donald Trump meluncurkan operasi militer baru untuk membuka jalur pelayaran di Selat Hormuz, namun Iran merespon dengan serangan yang dilaporkan menghantam kapal-kapal komersial hingga memicu kebakaran di pelabuhan minyak Uni Emirat Arab. Situasi ini membuat pasar energi global kembali siaga mengingat Selat Hormuz merupakan jalur strategis pengiriman minyak dunia. Melansir Reuters, sejumlah kapal komersial dilaporkan terkena serangan dan sebuah pelabuhan minyak di Uni Emirat Arab terbakar akibat serangan Iran. Setelah upaya Trump menggunakan Angkatan Laut Amerika Serikat untuk membuka jalur pelayaran memicu eskalasi terbesar dalam perang sejak gencatan senjata diumumkan 4 minggu lalu. Berbagai sumber, IDX Channel. PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk mencatat lonjakan laba bersih menjadi Rp578,33 miliar pada kuartal 1 2026, melesat 1000% secara tahunan dari Rp49,57 miliar pada periode yang sama tahun lalu. Sejalan dengan itu, pendapatan perseroan tercatat sebesar Rp1,1 triliun, tumbuh 82% year on year. Raihan kinerja ini mencerminkan peningkatan kualitas pendapatan sekaligus efektivitas strategi monetisasi kawasan yang semakin terarah, khususnya di kawasan PIK 2. Pertumbuhan tersebut terutama ditopang oleh penyerahan kafling tanah komersial di kawasan CBD PIK 2 yang menjadi kontributor utama pendapatan. Segmen ini mencatat pertumbuhan signifikan seiring meningkatnya permintaan terhadap lokasi strategis di pusat aktivitas bisnis baru. Permintaan terhadap kafling komersial tersebut didukung oleh masuknya investor strategis dan pelaku usaha dengan profil kuat yang mulai mengamankan posisi di kawasan CBD PIK 2 sebagai bagian dari ekspansi jangka panjang. Hal ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan pasar terhadap potensi kawasan sebagai pusat ekonomi baru. Dari sisi profitabilitas, Persero mencatat ekspansi margin yang signifikan di seluruh lini, didorong oleh kontribusi lebih besar dari penjualan kafling tanah komersial yang memiliki karakteristik margin tinggi. Hal ini menegaskan semakin kuatnya model bisnis perseroan yang berbasis pada pengembangan kawasan berskala besar dengan monetisasi produk bernilai tambah. Berbagai sumber, IDX Channel. Emiten pengelola jaringan restoran Pizza Hut PT Sari Melati Kencana Tbk mengumumkan akan membagi dividen tunai tahun buku 2025 kepada para investor senilai 5 miliar rupiah. Manajemen perseroan mengungkapkan pembagian dividen tersebut sesuai dengan hasil rupiah tahunan yang digelar pada 29 April 2026. Perseroan menegaskan bahwa pembagian dividen tunai tahun buku 2025 tidak akan mempengaruhi kelangsungan usaha. Dan adapun jadwal pembagian dividen antara lain adalah kum dividen di pasar reguler dan negosiasi pada 8 Mei 2026 dan ex dividen di pasar reguler dan negosiasi pada 11 Mei 2026. Sementara tanggal daftar pemegang saham atau recording date ditetapkan pada 12 Mei 2026 dan tanggal pembayaran dividen tunai dijadwalkan pada 3 Juni 2026. Sebagai catatan, Persero membukukan laba bersih sebesar 24,75 miliar rupiah sepanjang 2025 dan saldo laba ditahan yang tidak dibatasi penggunaannya tercatat sebesar 109,89 miliar rupiah.